Mungkin buat programnya segitu banyaknya sih. Iya, banyak banget ini. Dari kami gitu cukup bersyukur karena dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru. Nah, yang Agustus itu yang kaget mah. Oh, berarti bener ini. Momen-momen lah Pak. Ya. Santai dulu sih Pak. Jauh-jauh. Cuman kasih ngelayanin COVID. Cuma tukang kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gursa People, kembali lagi di podcast Garsa episode 5. Kali ini kalian bersama Izra Jabera Torik. Dan kebetulan kita lagi ada di desa Carutan Ilir. Nah, ini ada narasumber spesial kami nih, udah hadir, alhamdulillah. Mungkin boleh perkenalan Bang, Pak. Mungkin dari Abang dulu. Oke, perkenalkan nama saya Merdiko Jidan Darsono dari TMB Angkatan 58. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Inyong, petani kucai dari Desa Jardingir, kelompok tani Raharja. Oke, jadi yang satu dari mahasiswa, yang satu dari petani. Lebih khusus petani kucai Pak ya? Iya. Mungkin sebelum kita mulai mau tanya kabar dulu. Kabar Bapak dan Abang mungkin gimana hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Kira. Baik. Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin tadi pagi habis panen Pak atau? Kebetulan kalau kucai itu tiap hari. Oh, tiap hari panen. Tiap hari karena dia tuh ada putaran gitu dari lahan ujung sampai ke ujung, 1 bulan tuh pindah-pindah terus gitu, rutin muter. Berarti emang kesibukan tiap hari emang panen kucai Pak ya? Iya. Nanam kucai. Selain panen kucai ada Pak? Apa? Mungkin Ada sih tambahan kayak misalkan kayak pucuk singkong. Oh, pucuk singkong. Terus daun gandul, daun paya gitu. Cuman itu hanya tambahan-tambahan aja. Kalau fokusnya mah tetap ke kucai. Ke kucai. Kalau mungkin Abang lagi sibuk apa nih belakangan ini akhirnya? Kebetulan di semester 7 ini sibuk magang aja sih paling. Magang. Ya. Mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, gak enak banget nih Pak. Depannya kosong ini kan gak ada minuman, gak ada makanan. Mungkin boleh nih kita panggil bareng-bareng kali ya. Yanto. Boleh. Bapak mau minum apa Pak? Kira-kira Pak? Cukup. Kopi? Kopi boleh. Kopi? Boleh. Kopi ya, Boleh. bersama. Biar santai. Iya, biar santai dulu lah. Ngopi dulu kita. Saya Pak. Ini bukan pajangan Pak, jadi nggak apa-apa dimakan. Oh, airnya belum ada nih. Airnya tuh masih ada kan airnya? Ada Pak. Abang gitu. Udah harusnya dari Iya. Mau apa deh? diaduk boleh. Biar santai dulu sih Pak. Jauh-jauh. Cuman kasih ngelayanin COVID. Cuma tukang kopi. Boleh. Ntar juga Base-nya. Kayak temen kita, Hairul. Iya. Oh ya, terima kasih Yanto. Aduh, biar lebih enak lah gitu. Jadi ada pembuka, ada apa? Makanannya, ada iseng-isengnya gitu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin pertama nih buat Bang Mer dulu Pak. Jadi apa sih kegiatan yang anak TMB lakukan di desa ini gitu? Tumben banget gitu anak TMB main-main ke desa, main-main ke lahan gitu. Boleh diceritakan Bang? Oke. Jadi kegiatan yang dilakukan sama anak-anak TMB itu kegiatan dari yang dinaungi oleh Departemen CSR yang Himateta dalam program PPKO. Nah, programnya itu pemberdayaan masyarakat Desa Carutan Ilir tentang digital farming, topiknya smart farming, khususnya untuk petani sayuran di Desa Carutan Ilir. Fokusnya hanya ke petani sayuran karena di desa ini emang mayoritas penduduknya sebagai
petani, hampir 90%. Di sini desa Carutan Ilir, Ya, Kecamatan Cibumbulang. Kecamatan Cibumbulang. Terus tadi sempat menyinggung PPKO nih. Sebenarnya kan kita ya sebagai orang awam lah, atau mungkin dari teman-teman yang lain juga belum paham itu. Apa sih PPKO itu sebenarnya? Karena emang jarang terdengar juga gitu di kampus-kampus. Jadi PPKO Ormawa itu adalah program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa yang diinisiasi sama Kemendikbud nasional, yang dibina atau dibantu oleh perguruan tinggi, khususnya IPB, dan kalau di IPB ini diurusnya sama PRPM. Ya salah satu Ditmawal lah ya di IPB ya. Jadi dari IPB membina organisasi mahasiswa yang emang mau memberdayakan masyarakat tuh dibina lah sama PRPM ini untuk mengikuti kegiatan nasional, yaitu PPK Ormawa. Nah, Oke, jadi PPKO ini suatu kegiatan lah yang programnya itu buat pembinaan desa gitulah intinya. Kira-kira program apa aja nih yang dibawa oleh anak-anak TMB nih di desa Carutan Ilir, Kecamatan Cibumbulang? jadi buat program itu ada temanya dulu ya. Temanya itu ada smart farming. Buat judulnya tadi digital farming, dan programnya itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada sosialisasi penyuluhan, terus ada pelaksanaan atau pembangunan, dan terakhir ada pendampingan atau monitoring. Buat programnya itu terbagi menjadi 3 divisi. Ada pertanian dan teknologi, sosial pendidikan, dan ekonomi lingkungan. Buat divisi pertanian dan teknologi itu ada beberapa program turunannya yang terbagi atau dilakukan di 3 kelompok tani di desa Carutan Ilir ini, karena sasaran kami itu menyasar di 3 kelompok tani. Mungkin ada beberapa kelompok tani lainnya di desa, tapi untuk tahun ini fokus di 3 kelompok tani. Buat programnya itu pertama ada Imah Magot Pintar atau Imager yang dibangun di Tani Raharja miliknya Pak Inyong. Kemudian ada rumah kompos produksi rakyat, itu dibangun di kelompok tani Jaya, dan PLTS irigasi untuk lahan itu di kelompok tani Mekartani. Dan ada beberapa program lainnya seperti biopori, tampungan air hujan, dan website Bilik Tani yang sebagai yang sebagai digital farmingnya itu ke arah website. Kemudian di divisi yang kedua ada sosial pendidikan. Ini fokus pada penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan. Ada program inisiasi lahan sayur presisi, kemudian ada sosialisasi irigasi dan drainase, ada juga kunjungan ke ATP IPB, sosialisasi dan pendampingan penggunaan website Bilik Tani. Itu kemudian yang terakhir ada divisi ekonomi dan lingkungan. Ini berfokus pada proses pasca panen atau pemasarannya. Ini dari tim ada program untuk pengolahan hasil sayur, seperti dibuat sabun kemangi, lilin kemangi, dan sayuran kemasan. Kemudian ada juga produk hasil dari turunan yang tadi yang program, misalnya rumah Magot itu menghasilkan kompos atau kasgot. Terus di rumah kompos itu ada ekoenzim dan kompos organiknya. Buat selanjutnya ada program pemasaran digital melalui marketplace yang tim sediakan. Mungkin buat programnya segitu banyaknya sih. Iya, banyak banget ini. Ada yang belum disebutkan juga. Itu paling sedikit sih program. Nah, buat dari sekian yang banyaknya program nih, kan tadi di 3 kelompok ya, itu totalnya berapa sih 3 kelompok itu? Buat 3 kelompok tani itu satu kelompok taninya sasaran sekitar 25 orang. Tapi buat kelompok tani itu sendiri ini beda-beda jumlahnya. Ada yang emang 20 doang, ada yang bahkan sampai ratusan ya Pak di Tani Raharja, bisa sampai ratusan. Banyak. Tapi buat sasaran dari tim itu
sekitar 20 sampai 25 per kelompok tani. Banyak juga berarti ya. Lumayan. Capek banget tuh pasti. Biasanya. Ini biasa aja. Nah, itu untuk pelaksanaan programnya itu di bulan apa sih kemarin itu, atau di hari tanggal ya, mulai dari tanggal berapa sih? Buat pelaksanaan program itu survei atau pembentukan tim itu mulai dari awal tahun. Di Februari itu udah mulai pembentukan tim, pemilihan ketua dan sampai pembentukan 15 timnya, 15 orang ini. Kemudian buat fokus di desanya itu mulai bulan Juni, mulai program itu Bulan Juni. mulai Mei, Juni. Nah, itu dan sempat menetap di desa juga selama libur antar semester kemarin. Netep Bulan di Juli desa? sampai Agustus. Netep di desa ya? Buat berakhirnya sekitar sampai bulan November untuk akhir program. Jadi ini belum selesai programnya. Belum selesai berarti, tapi udah memasuki tahap akhir lah ya. Masih sudah tahap monitoring. Berarti setidaknya di bulan-bulan kemarin sudah banyak lah program yang terlaksana gitu. Iya. Nah, mungkin selanjutnya buat pertanyaan buat Bapak, Pak. Siap. Jadi kira-kira nih apa yang Bapak rasakan gitu ketika mahasiswa baru datang ke desa membawakan sebuah inovasi yang mungkin masih terbilang baru lah di desa ini. Mungkin boleh diceritakan, Pak. Dari kami sih, dari kelompok ya, begitu ada kunjungan pertama awalnya, perkenalan katanya dia mengutarakan katanya dari mahasiswa dari IPB, dia hanya main-main aja awalnya mah di bulan Januari itu ya. Iya. Di bulan Januari, setelah aku kira cuman numpang lewat aja karena banyak yang sering datang masih Main dong, main doang. Nah, di bulan Maret ada juga Maret. Nah, sama seperti juga katanya nanti bakal ada lanjutan. Tapi alhamdulillah emang di bulan Agustus terrealisasi omongan mahasiswa itu. Alhamdulillah ya. Ada kesinambungan. Jadi pembicaraan yang dari Januari itu sampai Maret dan tercetusnya Agustus. Iya, benar. Agustus mulailah ada program. Akhirnya kita dari Tani Raharja dapat bantuan rumah magot. Dari kami gitu cukup bersyukur karena dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, dapat saudara baru. Ya, jadi lebih bersyukur lah, lebih bersyukur. Apalagi ada bantuan ya dari mahasiswa itu. Salah satunya itu rumah magot yang kami terima. Kaget nggak tuh Pak pas tiba-tiba pas di bulan Maret Januari anak mahasiswa ke sini gitu rame-rame? Enggak, kalau untuk kaget sih enggak kaget karena emang sering dari fakultas-fakultas sering datang sebelumnya juga karena di kelompok tani kita tuh entah itu dari UPT, dari UPP pertanian suka ada kunjungan-kunjungan misalkan kayak penyuluh gitu. Walaupun memang kita sayuran gitu. Terus enggak kaget. Cuman yang bukan kaget ya karena sering dari Januari itu sampai Maret sampai tercetusnya Agustus tuh. Nah, yang Agustus itu yang kaget mah. Oh, berarti bener ini anak-anak mahasiswa ini yang dari IPB mah benar. Dia tuh punya program dan mau bantu buka istilahnya tambahan usaha petani. Nah, alhamdulillah gitulah intinya dari kita mah. Nah, jadi nggak omon-omon lah Pak ya. Mudah-mudahan selanjutnya juga ada kayak seperti ini. Amin, gitu. amin. Mungkin dampak apa Pak yang Bapak kira rasakan gitu setelah mungkin kan di bulan Juli Agustus tadi kan kita sudah melaksanakan program tadi kata Bang Mer itu. Jadi dampak untuk petani khususnya gitu atau untuk Bapak bagaimana Pak terhadap inovasi atau mahasiswa yang datang ke desa ini? Kalau dampak mah alhamdulillah yang namanya juga sering kita dapat bantuan. Jadi jelas kita bersyukur, berterima kasih. Ada tambahan pengalaman, terus tambahan wawasan ya untuk nggak terlalu monoton ke pertanian. Salah satu itu magot, ya kan itu salah satu mungkin nanti bisa jadi alternatif pilihan untuk sampingan usaha tadi. Bisa jadi peluang untuk berpenghasilan gitu. Ya. Mungkin selanjutnya
ke Bang Mer lagi mungkin ya. Bagaimana sih proses anak TMB nih khususnya di Desa Cireton Hilir ini awal-awal gitu Pak, di desa ini. Gimana sih prosesnya membina desa tersebut gitu? Ya awal-awal di sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya saya tuh udah tahu lah tentang PPKO ini dan sempat terinspirasi juga sama BEM Fateta kan, sama Wahab dan teman-teman lainnya, dan banyak sharing juga. Kemudian saya tuh kebetulan diamanahin sama Aden jadi ketua departemen CSR, dan dari Aden tuh maulah buat ikut mendukung buat ikut PPKO. Nah dari situ mulai di Januari Februari seperti yang tadi saya sampaikan itu mulai membentuk tim, pertama nyari ketua dulu, itu ketua dari CSR juga, Hairullah. Kemudian sampai Maret itu proses pembentukan tim tuh 15 orang itu, ada dari departemen, ada dari luar departemen juga, dari TIN sama fisika. Nah dari situ mulailah penyusunan ide dan survei juga ke beberapa tempat, ke beberapa orang, ke beberapa tokoh masyarakat di desa sini. Salah satunya Pak Inyong, itu mulai dari Januari itu udah mulai main lah. Nah dari situ sharing-sharing pengalaman nih, apa sih Pak masalah yang biasa di petani di sini. Ya rata-rata kan emang karena masalah hama atau musim, kayak misalnya hujan tuh kadang kebanjiran lah lahannya. Nah dari situ ya, dari masalah-masalah petani-petani itu kami kumpulkan, kami rundingin. Nah jadilah hasil dari yang ide itu, dari hasil judul yang tadi, yang pemberdayaan tadi, yang program-program dibuat itu didasarkan atas permasalahan petani yang ada. Berarti cukup lama ya prosesnya ya. Kalau kita hitung-hitung dari Januari pembentukan tim ya, sampai November sekarang selesai. Berarti 10 bulan, 11 bulan lah. Lama juga ini. Gak capek nih, gak bosan. Harus tetap semangat ya, Bang Mer. Terus kira-kira apa sih tantangan mungkin dari melaksanakan program, atau mungkin dari mahasiswa di sini menerima inovasi gitu? Mungkin ada kan tantangan yang Bapak atau Abang rasakan gitu selama kegiatan kami di sini? Dari saya atau dari tim lain ya, buat tantangan itu pada awalnya karena kami juga tahu nih masyarakat emang belum terbuka, atau belum semuanya lah, khususnya petani terbuka kepada mahasiswa. Tuh jadi kami tuh perlu kerja keras atau waktu lebih lah untuk mengenalkan mahasiswa ini sebenarnya bisa lo ikut turun langsung ke lapangan, bisa lo membantu langsung program dan membuat program. Dan tantangan selanjutnya itu ada di belum pekanya petani terhadap penggunaan teknologi di bidang pertanian. Karena di sini masih sistemnya masih konvensional, atau ya turun temurun lah mungkin dari orang tua sebelumnya, masih seperti itu cara bertaninya. Nah kami ini sedikit mengalami tantangannya di situ, karena perlu mengenalkan dulu nih teknologi sederhana teknologinya tuh bisa lah Pak digunakan di lahan pertanian. Nah, contohnya tadi penggunaan website yang sudah kami sosialisasikan gitu. Bisa lo pakai HP, ngitungnya di HP bisa lo buat lahan Bapak, atau menghitung kebutuhan pupuk, kebutuhan memprediksi kapan panen itu bisa lo dari HP. Nah, kami di situ sedikit tantangan lah, karena tadi masih awam untuk petani menggunakan HP buat bertani gitu. Caranya bagaimana itu Bang? Cara menyelesaikan tantangan tersebut gitu? Mengatasi tantangan tersebut gitu. Untuk mengatasi tadi ya, itu ya dilakukan sosialisasi dan pendampingan secara langsung gitu. Dilakukan, misalnya ada petani yang emang tertarik untuk menggunakan website. Nah itu didampingin terus tuh sampai dia mandiri, sampai bisa. Kemudian meminta petani tersebut untuk mengajarkan atau menyosialisasikan kepada petani-petani yang lain gitu. Jadi biar makin meluas lah program dari kami, harapannya seperti itu.
Kalau mungkin dari Pak Inyong sendiri mungkin tantangan. Kalau saya terus terang, saya sangat bangga ke para adik-adik mahasiswa ya, karena dengan gigihnya, dengan rajinnya, dia tuh nggak capek-capek, dia selalu mengajak, mengedukasi, ngajak kumpul bareng sampai larut malam, terus mengajarkan tentang inovasi kayak yang tadi dibilang, dia sampai diajarin pakai laptopnya mereka, pakai HP-nya mereka, satu persatu tuh, sampai larut malam, sampai jadi apa ya? Jadi itulah kebanggaan saya tuh. Mereka tuh mau turun tanpa pamrih loh. Kita diundang, kita yang di mereka yang datang, mereka yang undang, di mereka yang mengajarkan satu persatu dari tidak sama sekali ngerti yang namanya internet, diajarin dengan HP-nya mereka, dengan laptopnya mereka. Jadi dia tuh benar-benar, mereka tuh benar-benar istilahnya sangat ingin membantu, bukan karena kita yang undang, mereka yang datang, mereka yang undang datang ke sini ngumpul bareng. Jadi alhamdulillah kalau menurut saya mah sangat bagus lah program ini diberikan ke mereka, karena ada kedekatan langsung antara langsung petani dengan mahasiswanya. Jadi emang dampaknya sangat besar. Besar. Mungkin terakhir ini Pak, mungkin dari Pak Inyong dulu nih Pak, mungkin harapan Bapak buat kedepannya gitu, mungkin untuk mahasiswanya atau untuk inovasi yang telah diterapkan di desa ini. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan pemerintah lebih peka lagi memberikan apa sih yang misalkan jadi kebutuhan masyarakat petani. Nanti diberikanlah program itu ke mahasiswa, karena saya tahu persis, saya merasakan mahasiswa datang mengundang edukasi ke petani dari yang nggak tahu sampai alhamdulillah ngerti. Orang sampai sedikit-sedikit Alhamdulillah. Jadi harapannya ke depan, mudah-mudahan program ini teruskan sama pemerintah lewat mahasiswa mereka tadi. Mungkin semoga harapannya tercapai Pak. Amin. Mungkin kalau dari Bang Mir sendiri nih, harapan mungkin untuk desa atau untuk mahasiswa juga ke depannya. Harapan saya sama seperti yang tadi ya, semoga program pemerintah semakin bertambah, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat lah. Dan kemudian desa sini juga kan dekat sama kampus gitu. Harapannya ya lebih diperhatikan lah desa-desa sekitar kampus ini tentang bidang pertaniannya lah. Kemudian buat adik-adik TMB terutama ya, semoga meneruskan program PPK Warmawa ini di tahun selanjutnya di desa ini lagi, dan harapannya semoga makin luas petani yang dijangkau, diberdayakan, dan yang sudah diberdayakan semoga semakin ngerti tentang tadi penerapan teknologi ya, ke depannya di bidang pertanian, dan semoga apa yang sudah tim pelaksana bangun atau yang sudah kami buat, harapannya terus berlanjut ke depannya, program-programnya, bangunannya juga tetap terjaga, harapannya semuanya semoga bermanfaat lah sedikit banyaknya untuk petani yang terdampak atau yang kami berdayakan. Terus juga seperti yang Pak Inyong bilang tadi, kalau masalah tanpa pamrih emang itu susah ya Pak, berbuat baik emang kayaknya gampang gitu kepada banyak orang, tapi yang susah itu tanpa pamrih atau tanpa harapan imbalan dari apa yang sudah dilakukan kebaikannya gitu. Itu sih yang saya rasakan selama di desa ini. Untuk berbuat ikhlas dan tanpa pamrih itu sulit lah. Kalau berbuat baik sepertinya mudah, tapi yang sulit itu tadi tanpa pamrih. Oh, jadi menurut Pak Inyong sama Bang Mir nih, satu ya harapannya, pemerintah lebih aware Pak ya Bang. Iya. Karena dengan pemerintah dengan lebih banyaknya program yang disalurkan
pemerintah ke petani, tapi kan banyak yang benar dari sana mah Ada programnya gitu. tapi nggak pernah ada kesampaian. Mudah-mudahan ke depan mah lebih banyak lagi lah Ya, mahasiswa turun ke bawah gitu. pastilah Pak. Kita berdoa aja lah, bahkan menteri sekarang baru diganti gitu. Ya, amin. Insya Allah semoga sesuai dengan harapan Bapak dan Bang Mer. Dan juga untuk adik-adik TMB ini ada harapan dari Bang Mer nih. Katanya bisa dilanjutkan program PPKO di desa-desa lain atau desa ini. Harapannya semoga petani yang berkontribusi atau desa yang mendapat ini lebih sejahtera lagi. Oke, mungkin segitu aja Pak Bang untuk podcast Garsa kita kali ini. Mungkin sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.